Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Video selama 3 jam itu asli atau bukti? Atau tuduhan? Atau jangan-jangan cuma penafsiran pribadi? Pernah nggak dia klarifikasi langsung ke beberapa tahun lalu, saya pernah bermalam satu kamar sama Brigade Izzo, ngobrol langsung dan lain-lain. Cobalah kalau ngambil bukti itu bukan sekedar nyomot dari internet, kemudian ditafsirkan sendiri tanpa nanya langsung ke sumber utamanya. Iya, kumadhan fa inna dhanna akdzabul hadits. Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah jelek-jeleknya perkataan dusta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan atau berburuk sangka. Karena sebagian dari kecurigaan itu dosa, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Logikanya gini aja. Saudara kita di Palestina itu terutama sangat menghargai HAM, terkhusus lagi Brigade Izzuddin. Bahkan beberapa hari yang lalu para pun bukan seperti keluar dari tahanan, malah seperti habis camping. Bahkan ada seorang wanita Israel yang hatinya terbelenggu oleh karisma mas-mas al. Gini deh, saya ingetin lagi ke Riyad Bajri, jangan nyari-nyari popularitas dengan menuduh kaum muslimin dengan tuduhan palsu. Yang ia buktikan dengan video 3 jam di YouTube itu ternyata isinya hanyalah bacaan berita yang dia baca, dia dengarkan video atau voice note-nya, kemudian dia tafsirkan sendiri. Padahal itu multi tafsir. Bahkan aslinya nggak seperti itu. Stop menggiring opini kepada saudara seiman dan seislam. Apalagi mereka sedang dizolimi. Bantulah mereka, bukannya makin menyudutkan mereka. Malu sama orang kafir, malu sama orang non-muslim, malu sama orang Amerika, Eropa, Jepang, dan negara lain di mana mereka bahkan tanpa belik kasih membantu Palestina, terutama Gaza. Lah Riyad Bajri sendiri malah menyudutkan perjuangan Hamas di Gaza. Lebih baik pikirkanlah aib kamu sendiri sebelum memikirkan aib orang lain. Apalagi ini aib saudara kita di Palestina yang membentuk sebuah organisasi perlawanan dari dan akhirnya mereka namai diri mereka dengan, apalagi ini bukan aib sama sekali ya, karena ini hanyalah tuduhan tanpa data, hanya penafsiran dia sendiri. Jadi Hamas itu lahir dari rahim rakyat Gaza sendiri, itu sendiri karena kekejaman Israel, sama seperti pejuang kita dulu ketika oleh Belanda. Apakah kita mengatakan pejuang kita itu bukan pejuang dan mengata-ngatai mereka? Abu Hurairah itu pernah mengatakan, yusbir ahadukumul qadata fi a'yuni akhihi wa yansal jadal awil jada' fi a'yuni nafsi. Salah seorang dari kalian itu dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Itu diriwayatkan Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad. Jadi perkataan Abu Hurairah di atas itu sama seperti peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata ini nggak nampak. Itulah kita. Seringnya memikirkan aib orang lain, padahal hanya sedikit aib mereka yang kita tahu. Sedangkan aib kita sendiri pun itu jauh kita lebih tahu dan jauh lebih banyak daripada aib saudara-saudara kita sendiri. Jangan sosokan lah nuduh kalau nggak tahu sejarah, kalau nggak pernah ngobrol sama hal. Dan jangan sosokan jadi salafi kalau kamu sendiri masih suka ngedrum dan main musik. Setelah ceramah mengharamkan musik, aneh, habis ceramah tentang musik itu haram, habis itu diajak teman-teman sesama alumni Al-Azhar, Kairo, Mesir buat main musik bareng, malah ikutan. Itu istiqomah atau istiqomah itu? Ingat, ya ingat. Ini kejadian yang saya sebutkan ini berapa tahun yang lalu, coba kamu ingat-ingat sendiri ya. Istiqomah dong dalam berdakwah. Gini loh, kalau kita lagi tertimpa musibah, selalu datang orang kafir, orang non-muslim menolong kita, dan di saat itu nggak ada satu orang muslim pun yang nolong kita. Karena kita saking senengnya ditolong orang kafir itu, orang non-muslim itu, kita berterima kasih sama dia. Muji-muji dia, nyebarkan pujian itu di internet. Apakah salah pujian kita kepada orang kafir atau non-muslim itu? Kan enggak. Yang salah yang orang Islam sendiri, kenapa kok telat nolong? Demikian juga dengan anjing. Kalau ada anjing nolong kita, kita lagi kesusahan, lalu kita ngucapin terima kasih sama anjing itu, apakah kita juga dicap sebagai anjing? Kan tidak. Demikian pula dengan Iran, yang notabene mayoritas Syiah. Nah kemudian Iran nolong, mungkin ngasih bantuan, baik itu ataupun makanan dan yang lain sebagainya. Apapun niatan Iran itu, apapun niatan orang Syiah yang ada di Iran itu, yang jelas ketika itu nggak ada negara Islam yang nolong Gaza. Apalagi dari segi kemudian berterima kasih kepada Iran dan berterima kasih kepada Humaini. Apakah salah? Ya enggak, karena mereka telah membantu menolong. Lalu yang salah siapa? Yang salah adalah ada seorang ustadz dari Indonesia yang kerjaannya cuma nyinyirin dan memperkeruh suasana yang ada sekarang. Itu yang salah.
Jadi coba direnungi lagi ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.